Jadi ini pengantar beda pengobatan barat dan pengobatan timur. Yin yang ini penjelasannya bisa berbagai versi. Ya. Ada yang melihat antara materi dan energi ini dari pembahasan segi fisikanya. Ya. Yin itu materi, yang itu energi. Jadi kalau kita punya batu baterai misalnya, batu baterainya itu yin, materi. Gitu. Tapi apa yang dikeluarkan dari kedua kutubnya itu menjadi energi, energi listrik. Nanti energi listrik ini bisa digunakan menjadi energi mekanik, energi panas. Nah, itu semua energi. Ya, jadi itu prinsip pertama yin yang itu dipandang sebagai materi atau energi. Lalu ada juga yang melihat yin itu punya sifat dingin, yang itu punya sifat panas. Jadi dua kutub juga yang kelihatannya saling berlawanan, ya. Lalu yin itu statis, kita bisa lihat, bisa amati. Kalau yang itu dinamis, kita mungkin tidak bisa melihat secara statis karena dia dilihatnya justru pada dinamikanya, ya. Pergerakannya, keaktifannya. Lalu pasif atau aktif, ya. Jadi sekali lagi dinamis itu aktif. Kalau kita melihat anak yang diam aja, lalu diajak omong juga tidak menjawab, nah kita bisa bilang anak ini pasif, ya, gitu. Tapi kalau anak yang satunya kita tanya satu, dia sudah cerita selama 10 menit gitu. Nah, kita bisa bilang, oh, anak ini aktif, ya, gitu. Lalu yin yang juga bisa dilihat di aspek visceral dalam dan juga luar, yang itu luar. Jadi penyakit-penyakit yang kelihatan di luar ya berupa aktivitas, hiperaktivitas, dia berkeringat, dia panas, itu penyakit yang di luar. Tapi kalau penyakit di dalam, di kedokteran barat itu ada ilmu penyakit dalam, nah itu semua bersifat di dalam yin. Ya. Lalu dari arah itu yin itu ke bawah, yang itu ke atas. Jadi orang yang kakinya bengkak itu para sensei langsung bisa katakan wah ini penyakit yin karena uh, kemunculannya ada di bawah, kakinya bengkak. Tapi kalau gejalanya itu berupa kepalanya rasa pusing berputar gitu, ya. Dikatakan wah ini anginnya naik ke atas mengganggu organ di kepala misalnya gitu, ya. Nah, itu berbagai cara pandang untuk memahami yin yang itu apa sih gitu, ya. Tapi semua ini mempunyai satu prinsip bahwa yin yang itu harus dalam keadaan seimbang dan mereka berdua itu harmonis kerjanya. Ya, itu prinsip dasarnya seperti itu. Dan prinsip inilah yang diterapkan dalam ilmu akupunktur. Ya, akupunktur itu akan menggerakkan energi di meridian supaya tercapai keseimbangan, tercapai keharmonisan. Ya. Lalu ada satu metode yang namanya moksibusi, ya ini istilahnya ini moksa. Ini suatu herbal yang digulung, lalu kalau dibakar dia menghasilkan panas. Gitu ya. Jadi ini khusus untuk menyeimbangkan kalau badannya dingin. Gitu. Jadi kalau dingin ya kita panaskan, simple secara fisika. Gitu ya. Alat terahat ini kita bisa identikan dengan moksa modern karena dia juga sama-sama memberikan energi panas ke dalam tubuh kita, ya. Tapi kita akan lihat bahwa terapi ini jauh melebihi sekedar panas gitu ya. Kita sudah bahas itu pada seminar yang lalu ya. Terahat tuh lebih daripada sekedar hot air blower. Nah, sekarang kita mau belajar sindrom dingin tuh apa gitu ya. Nah, mungkin kita bayangkan tuh game ini Mortal Kombat ya, mungkin yang pernah kenal nih, ada tokoh yang namanya Sub-Zero ini, dia bisa melemparkan energi dingin sehingga lawannya tuh membeku gitu ya.
Ini tentu kalau untuk permainan kita harus bayangkan seperti itu, ada sesuatu senjata yang bersifat dingin yang kalau dikenakan ke lawan dia langsung membeku, ya. Tapi kita tahu secara fisika tidak ada energi dingin. Semua yang dingin itu karena tidak atau kekurangan energi panas. Itu hukum fisika. Ya. Jadi nggak ada orang tuh menghasilkan energi dingin lalu membuat orang lain membeku, itu secara fisika tidak ada gitu ya. Nah, kalau di kulkas bisa atau AC itu kita tahu prinsipnya dia menghilangkan panas ruangan gitu ya. Sehingga udaranya makin lama makin dingin ya. Nah, jadi sindrom dingin yang kita akan bahas tuh juga mirip seperti itu ya. Orang yang bersangkutan mengalami penurunan energi panas. Nah, penurunan energi panas itulah yang tadi disebut Yangtze atau defisiensi yang, gitu ya. Ciri-cirinya orang dengan sindrom dingin ini, orangnya jelas takut sama udara dingin. Jadi kalau setel AC 24 dia sudah kedinginan, nah itu kita bisa pastikan dia mengalami sindrom dingin. Tapi kalau orang sudah setel sampai 16, speednya yang paling tinggi, dia masih kegerahan, dia sindrom panas. Gitu. Itu sederhana secara fisika. Lalu orang yang kedinginan otomatis akan mencari makanan atau minuman yang hangat-hangat. Jadi kalau dia disuguhi air es batu, dia bisa marah. Kamu mau bunuh saya ya? Saya udah kedinginan begini dikasih es batu lagi. Dia cari minuman yang hangat dan dicampur dengan jahe yang bisa memberikan kehangatan dari dalam. Nah, itulah ciri-ciri orang sindrom dingin. Lalu kita juga akrab kalau orang kedinginan, AC-nya dingin, itu dia sering ke WC. Ya. Jadi buang air kecilnya banyak. Dan karena jumlah urinnya banyak, warnanya akan kelihatan tuh kuning muda. Ya. Bahkan bisa sampai tidak berwarna urinnya. Ini bukan hanya mempengaruhi buang air kecil. Kadang-kadang tuh buang air besarnya juga sampai mencret gitu ya, lembab atau mencret. Nah, berbeda dengan orang yang sindrom panas itu kotorannya tuh akan kering dan dia akan susah untuk buang air besar. Ya. Lalu dari cara tidur kita bisa lihat orang yang kedinginan tuh otomatis meringkuk ya. Tangan kakinya tuh digulung ke perut seperti bayi dari dalam kandungan itu. Nah, itu menunjukkan dia kedinginan. Sehingga kita juga langsung tahu, wah, cari selimut, dia kedinginan. Gitu. Kalau anaknya tidur meringkuk, otomatis orang tuanya akan selimuti. Ya. Lalu dingin itu, pembuluh darah semua akan mengkerut, sehingga kita bisa lihat orangnya jadi pucat. Mukanya pucat, tangan kakinya pucat. Gitu. Dan nanti kalau dipegang juga, dia dingin. Sekarang saya dapat tugas baru MC ini ya, ngomong cucu gitu ya. Saya juga mau aplikasikan ini cucu saya kedinginan atau enggak gitu. Saya cukup pegang tangan kakinya gitu. Kalau tangannya sudah lebih dingin dari tangan saya ya kita tambahkan selimutnya gitu, kecilkan AC-nya gitu ya. Nah, itu prinsip sindrom dingin ini. Lalu kalau dilihat lidahnya dia akan pucat juga dan ada selaput putih. Berbeda dengan orang yang sindrom panas tuh lidahnya merah, selaputnya kuning gitu ya. Lalu kalau di raba nadinya Sinse sering lakukan, dia bisa langsung katakan, oh ini sindrom dingin karena nadinya tuh lebih lambat. Tapi kalau dia cepat dikatakan sindrom panas ya. Nah, untuk nadi mungkin saja ada kondisi lain yang membuat nadinya jadi lambat atau nadi cepat. Makanya sindrom dingin ini kita mesti mengumpulkan semua gejalanya. Nggak bisa hanya dari satu pointer saja, nadi saja. Nggak bisa. Kalau semua poin ini mengerucut, ya, melengkapi gejala-gejalanya, kita bisa makin pasti ini sindrom dingin. Ya. Lalu kalau dia batuk pilek, itu juga akan kelihatan cairannya, dahaknya atau ingusnya itu encer dan putih atau bening, gitu ya. Berbeda sama mereka yang mengalami infeksi.
paru-parunya infeksi itu dahaknya akan kuning kental, ya. Dan itu merupakan tanda sindrom panas. Kita akrab dengan kondisi ini waktu musim pandemi COVID, gitu ya. Orang-orang tuh reaknya tuh pada kental, kuning, itu tanda-tanda dia di dalam tuh mengalami panas yang tinggi. Nah, selain tanda-tanda umum, mereka yang belajar TCM atau Oriental Medicine tuh juga akan mengenali masing-masing organ ini dingin atau panas. Ya, ini lambungnya dingin, lambungnya panas, itu ada fenomena tersendiri dari organ itu yang disebut fenomena organ. Ya. Nah, ini cara para pakar kesehatan timur tuh mendiagnosa suatu penyakit. Ya. Jadi mereka tidak melabel penyakit ini, oh ini hepatitis, ini typhoid, ya. Nah, ini malaria. Dia nggak kenal, dia hanya kenal sindrom panas atau dingin, gitu ya, yang sindrom besarnya ini. Nah, bagaimana bisa terjadi sindrom dingin ini? Ya, topik ini juga kita pernah bahas di seminar yang lalu. Bisa terjadi orang yang kelebihan asupan yin, ya. Misalnya udara yang sangat dingin, kita tahu di luar negeri beberapa bulan lalu tuh mengalami udara sampai minus 30 gitu ya. Nah, itu otomatis akan membuat semua orang tuh diserang faktor dingin ini. Jadi di sini yin-nya berlebihan, ya. Atau orang sudah lemah badannya dikasih minum es krim atau es cendol yang esnya banyak gitu ya. Sudah tahu dia energinya pas-pasan, dikasih dingin lagi. Dia akan mengalami yin berlebihan. Di sisi lain mungkin dia tidak mengalami pemaparan terhadap dingin yang berlebihan. Tapi badannya memang sudah menurun energi panasnya. Metabolisme basalnya itu menurun, kita bilang. Ya, kalau orang yang hipotiroid itu metabolisme basalnya dingin, menurun. Ya, kalau dipegang badannya akan lebih dingin. Ya. Nah, inilah yang dikenal sebagai yangtze, defisiensi energi panas, sehingga muncul sindrom dingin, gitu ya. Jadi istilah ini ditulis lengkap untuk membedakan dari dingin karena yin-nya berlebih. Yangtze ini umumnya kita dapatkan pada orang-orang yang lanjut usia. Ya. Sel-selnya makin menurun, metabolismenya menurun, sehingga otomatis tuh metabolismenya bikin badannya lebih dingin. Ya. Atau orang yang sakitnya sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu juga otomatis badannya akan lebih dingin. Jadi kalau kita ketemu klien, kita pegang badannya masih hangat, itu relatif kita katakan ini penyakitnya masih ringan lah gitu, masih harapannya besar untuk dipulihkan. Tapi kalau semua sudah dingin, kita lebih pesimis gitu. Ini masih bisa nggak nih di-upgrade menjadi pulih lagi, ya. Nah, contoh lain orang-orang yang kurang gizi, otomatis metabolisme juga minimal, badannya dingin. Atau dia tinggal di area yang kurang matahari. Kita tahu matahari sumber panas satu-satunya di planet bumi ini, gitu ya. Jadi kalau dia kurang, tidak heran kalau dia mengalami yangtze. Orang yang anemi, kurang darah merah, itu juga otomatis lebih dingin. Karena darah merah membawa oksigen, membawa makanan. Kalau pasokannya kurang, ya semua selnya akan mengalami penurunan, dia dingin. Ya. Nah, juga orang yang menderita kanker, apalagi yang sudah bermetastase, itu semua organ bisa kena dampaknya, dia mengalami sindrom dingin ini. Ya. Nah, di gambar ini, sindrom dingin yang ini yang di kanan bawah ini. Ya. Kita lihat yang itu yang berwarna ini, dia lebih rendah daripada yang seharusnya. Sehingga yin yang tidak lagi seimbang. Nah, ini gambar mewakili apa saja sih yang dialami pada orang-orang
yang kekurangan energi yang, ya, kekurangan panas. Ya. Nah, ini tadi ya suhunya low basal body temperature. Jadi pagi hari itu paling mewakili ya metabolisme dasar. Orang dengan Yangtze ini akan lebih dingin kalau dipegang. Nah, kita akan bahas lebih detail pada slide berikutnya. Kita lihat per organ, area organ ya di kepala. Jadi kita tidak bahas satu persatu otaknya, matanya gitu, tapi secara garis besar aja. Kepala itu kalau mengalami sindrom dingin, apa yang terjadi? Jadi di sini energi atau qi ini ya, yang qi, energi yang tidak naik ke atas, tidak naik sampai kepala. Otomatis area di atas ini metabolismenya menurun. Jadi kita bisa dapatkan fungsi otak, fungsi mental nih akan terganggu. Ya, fungsi mental tuh kalau dalam TCM tuh disebut sen, ya. Sen itu rohnya atau spiritualnya. Tanda-tandanya apa? Dia mengalami rasa pusing melayang. Ini termasuk ada angin yang naik ke atas gitu ya, pusing melayang. Orang yang anemia, yang darah rendah ini sering mengalami sindrom ini. Ya, ini karena kurangnya qi yang masuk ke otak. Lalu fungsi otak menurun, dia mudah mengantuk. Apalagi kalau disuruh belajar. Satu sesi 1 jam, dia 10 menit sudah tertidur gitu. Nah, itu tanda-tanda orang yang kekurangan yang qi ke kepalanya. Kalaupun dia bisa terjaga, dia lebih sulit konsentrasi gitu ya. Otomatis juga lebih sulit mengingat dan mudah lupa. Itu juga bagian menunjukkan kinerja otak ini menurun. Lalu untuk organ lain ya mukanya, matanya kita bisa lihat dia akan lebih pucat ya. Lidahnya tadi kalau dingin tuh akan kelihatan pucat dan ada selaput putih. Nah, kita juga sering mengatakan mata itu jendela jiwa. Jadi kalau kita melihat mata orang, entah bagaimana penjelasannya, tapi kita bisa tahu orang ini matanya tajam, orang ini kok matanya kosong gitu ya. Nah, itu sulit dijelaskan definisi itu, tapi kita semua tahu bahwa kita bisa bedakan tatapan mata orang itu tajam atau dia walaupun melihat kita tapi pikirannya entah kemana gitu ya, pandangannya kosong. Itu juga tanda-tanda sennya, fungsi otaknya tidak prima gitu ya. Nah, pada kondisi ini dalam pengobatan dengan terahertz kita cukup mengenal, oh ini sindromnya di kepala ya. Kita fokuskan blow-nya di area kepala, gitu ya. Jadi saya bolak-balik katakan jangan pusing dengan titik-titik akupunktur gitu. Asal tahu organnya ada di mana sudah cukup itu blow aja di situ, gitu ya. Jadi ini karena otak ya kita blow area kepala. Kalau kita sudah lebih banyak mempelajari di kepala ini ada meridian apa saja yang lewat di situ. Kita bisa lebih fokus. Nggak perlu seluruh kepala di blow. Kita lebih banyak blow di meridiannya saja, karena nanti meridiannya yang akan menghantarkan panas itu ke seluruh tubuh juga dan ke organ yang bersangkutan. Ya, nah, di sini saya cantumkan di kepala tuh ada meridian governing vessel, ada bladder ya kantong kemih, kantong empedu dan juga triple energizer. Nah, itu kira-kira nama-nama yang akrab buat mereka yang belajar akupunktur gitu. Tapi kalau awam ini hal yang baru, jangan pusing ya. Cukup di pointer yang nomor 1 itu di kepala, blow kepalanya. Ya. Kalau orang yang selalu tanya titiknya di mana harus di blow, nah ini saya cantumkan titik-titik penting yang ada di meridian di atasnya gitu ya. Jadi kalau dari meridian ini
rasanya kalau semua meridiannya di blow itu makan waktu gitu. Saya fokus aja dah di titik-titiknya, ya kita bisa pilih titik ini, ya. Tapi menurut saya, ya, sel-sel tubuh kita membutuhkan gelombang terahertz itu, bukan hanya titik-titik ini gitu ya. Titik-titik ini baru diunggulkan kalau misalnya kita pakai jarum, kita pakai jari acupressure, kita akan fokus di titik ini. Tapi kalau kita pakai terahertz hanya di titik ini, sayang gitu ya, karena organ-organ yang lain itu juga membutuhkan gitu. Kenapa kita hanya fokus di titik akupunktur? Ya, jadi sekali lagi ya, kalau versi saya fokus di area organnya. Kita lanjut lagi. Nah, ini untuk area hidung. Nah, biasanya kalau kena udara dingin, cuaca tuh masuk musim hujan, nah, kita akan ketemu nih sindrom batuk pilek. Ditambah bersin-bersin, ditambah hidungnya tersumbat. Nah, ini sudah khas nih ya. Lalu kalau dia ingus juga warnanya encer, warnanya bening, gitu ya, konsistensinya encer. Beda kalau dia batuk pilek karena infeksi, ya. Sinusitis, rinitis, ada infeksi, ingusnya tuh nggak encer, ingusnya akan kental dan warnanya kuning sampai hijau, ya. Nah, itu sudah bukan lagi sindrom dingin, gitu ya. Itu sudah ada unsur panas karena infeksi. Nah, jadi inilah gejala-gejala sindrom dingin. Kita tinggal blow area hidungnya, sinusnya itu di blow, gitu ya. Saat itu juga akan terasa tuh hidungnya bisa plong, gitu ya. Karena hidung tersumbat tuh karena konka di dalam ini pada membengkak, saluran udaranya jadi lebih sempit, dia merasa mampet. Begitu kita panaskan, itu konkanya langsung kembali normal. Jadi dia langsung merasa plong, ya. Nah, ini keunggulan dari terahertz. Nggak pakai lama istilahnya. Dia langsung merasa plong. Jadi area hidung dan sinusnya. Kita bisa blow dari pipinya, itu diarahkan ke hidung, jadi kena juga sinusnya, kena juga hidungnya. Atau kalau mau rasanya lebih langsung masuk ke dalam, ya kita blow lewat lubang hidungnya, gitu ya. Langsung masuk, terasa hangatnya masuk ke dalam hidung. Jadi di area muka ini, wilayah atas nih masih dilewati meridian governing vessel GV ya. Jadi kalau kita blow di GV, meridian yang bersifat panas tuh akan kebagian juga unsur panasnya. Lalu ada meridian lambung, meridian usus besar yang titiknya persis ada di samping hidung ini ya, LI20. Jadi kalau kita blow di situ, titik akupunkturnya dipanaskan, tapi hidungnya juga ikut dipanaskan. Ya, oke. Saya kecepatan nggak sih, Suci? Enggak, Dok. Aman, Dok. Oke. Cukup, Pak. Pak Dokter cukup. Oke, kita turun lagi ya, dari hidung turun lagi rongga dada. Rongga dada atau toraks ini kita tahu ada organ paru, ada organ jantung gitu ya. Nah, kalau paru-paru dingin, ini ciri-cirinya. Dia batuk kalau dia kena udara dingin. Makin dingin bisa makin sering batuk ya. Lalu reaknya juga encer dan bening ya. Ingat ya, kalau dia reaknya kental dan kuning, kita justru harus lebih hati-hati karena ini tanda-tanda infeksinya masuk ke dalam paru gitu ya. Bisa pneumonia dia. Apalagi kalau disertai sesak. Reak kuning, orangnya sesak, hati-hati, itu pneumonia. Mending dibawa ke rumah sakit, dipastikan dengan ronsen ini perlu antibiotik atau tidak, perlu tambahan oksigen atau tidak, ya. Kita jangan mengandalkan blow pada kondisi yang seperti itu.
sesak dengan reak kuning. Gitu ya. Tapi kalau dia sesak dengan reak putih, masih mungkin sesaknya itu karena hidungnya tersumbat. Gitu ya. Jadi jangan langsung panik sesak itu paru-paru. Hidung tersumbat itu juga orang merasa sesak. Nah, istilah yang lebih tepat itu sebenarnya nafasnya tidak lega. Gitu ya. Tapi kalau buat awam kan ya sama aja lah, tidak lega sama sesak. Gitu ya. Tapi dari mekanismenya kita bisa katakan ya beda dong. Kalau tidak lega itu karena ada sumbatan jalan nafas, bisa di hidungnya, hidung tersumbat. Itu gampang, tinggal di blow, dipanaskan, langsung dia lega gitu. Tapi kalau dia pneumonia bikin sesak, nggak bisa, walaupun dipanaskan dia tetap sesak. Gitu. Ya. Nah, pada sindrom dingin bisa terjadi juga dia demam tapi ringan. Nah, di sini kita jangan langsung heboh. Wah, dia batuk hangat, bawa ke rumah sakit. Ini nanti radang paru-paru. Gitu ya. Jangan, karena demam itu mekanisme badan kita untuk melawan penyakit, ya, termasuk juga melawan suhu dingin. Gitu. Ya, badan akan meningkatkan suhunya supaya dia jadi tidak kedinginan. Ya. Demam ringan masih oke. Tapi kalau dia demamnya sudah panas tinggi di atas 38 derajat, pola pikir kita jadi berbeda. Kita jangan lagi sebut ini orang kedinginan makanya dia demam. Jangan gitu ya. Ini sudah jelas melewati batas aman dari orang demam. Ya, 38 ke atas tuh sudah menunjukkan ada infeksi di dalam. Ya, kita nggak cukup hanya dengan blow panas. Jadi orang yang demam ringan dan khas dia takut dingin, ya dia matikan AC, dia cari selimut, dia bungkus badannya, itu tentu nomor satu dia sindrom dingin. Kita atasi dulu kedinginannya dengan terahertz ini. Ya. Kalau dengan terahertz dia langsung rasa nyaman, rasa normal, ya kita bisa yakin ya, tenang-tenang lah. Oh ini hanya sindrom dingin, gitu ya. Tapi kalau kondisi tidak banyak membaik, walaupun sudah di blow, kita perlu tindakan yang lain lagi. Ya. Orang yang sindrom dingin ini, demamnya juga ditandai dia tidak berkeringat. Tidak ada orang kedinginan tuh keringetan. Gitu ya. Jadi kalau dia ada demam lalu keringetan, kita juga berpikir ini demamnya termasuk kelompok infeksi nih. Ini bukan lagi sindrom dingin. Gitu ya. Ini juga membedakan orang ini cocok nggak di blow. Kalau dia demam, keringatan, ini nggak cocok lagi di blow. Karena dia bukan kedinginan. Sekarang kita lihat kalau jantungnya dingin. Jantung dingin ini akan membuat irama jantung tuh jadi tidak teratur. Istilahnya tuh jantungnya berdebar. Istilah medisnya tuh palpitasi. Jantung berdebar. Normalnya kita nggak menyadari kalau jantung kita berdebar. Mana ada orang merasakan jantungnya berdebar sepanjang 24 jam? Nggak ada. Jadi kalau kita bisa merasakan jantung berdebar, umumnya itu karena iramanya jadi tidak teratur. Atau dia terlalu cepat. Biasanya hanya dua kondisi itu yang bikin orang merasakan jantungnya ini kayak nggak normal. Ya. Nah, dalam hal ini dia palpitasi yang lambat. Ini kita bisa katakan ini aritmia ya, tidak teratur yang bisa karena faktor terlalu dingin di sel-sel yang mengatur irama jantungnya ini. Nah, kita bisa upayakan, coba dulu di blow, dihangatkan area jantungnya ini. Ya. Kalau dia bisa membaik, ya berarti dia kembali ke fisiologi normalnya. Tapi kalau dia tetap merasa ini abnormal, ya dia makin ketakutan karena rasa tidak teratur itu, ya periksakan ke dokter jantung. Ya. Lalu sindrom dingin ini juga bisa disertai rasa sakit kayak nusuk-nusuk gitu ya. Nah, ini juga jangan langsung panik, wah nyeri dada, ini serangan jantung gitu ya. Langsung panik satu rumah. Kalau orangnya
kedinginan, ya badannya dingin, orangnya pucat, lalu dia ada cekot-cekot di area tubuhnya, di dalam TCM tuh umum dipikirkan nomor satu itu dingin yang membuat energi macet gitu ya. Ada blokade energi sehingga area itu mengalami bendungan dan terasa nyeri. Nah, kita coba tes dengan melakukan pemijatan ya, digosok-gosok, dimasas ringan sampai area itu menjadi lebih hangat ya. Atau kita kompres dengan kompres hangat, atau kita blow dengan terahertz. Kalau dia langsung hilang, kita bisa katakan oh ini energinya macet, chi-nya macet. Jangan panik gitu ya. Tapi kalau sakitnya makin menjadi-jadi walaupun dia dipanaskan, nah itu bolehlah kita segera bawa ke rumah sakit untuk memastikan ini apa, serangan jantung atau bukan ya, jangan terlambat. Nah, ciri lain tadi sindrom dingin, raba tangan kakinya dan juga lihat orangnya pucat atau enggak. Jadi kalau mukanya merah, dia nyeri dada, orangnya gelisah, kita jangan katakan lagi itu sindrom dingin. Itu sudah jelas nggak cocok gitu ya. Sindrom dia panas, gelisah, nyeri dada. Kita pikirkan nomor satu serangan jantung gitu ya. Jangan lagi di blow-blow, itu cepat dibawa dulu ke rumah sakit untuk dikasih pengencer darah, pelebar pembuluh darah supaya selamat jantungnya. Ya. Oke, lalu apa yang dilakukan ya? Dingin paru, blow parunya. Paru ada di dada, ya blow area dada. Ya, karena paru ada di kiri dan kanan, blow dua-duanya. Tapi kalau jantung, area jantung ada di kiri, gitu. Ya, ada sebagian orang anomali ya, jantungnya ada di kanan. Ya, jadi kita pastikan dengan mencari yang berdegup itu di dada kanan atau kiri. Nah, blow lah di area jantungnya. Ya. Kalau mau cari meridiannya di sini, yang tengah ini meridian CV, conception vessel. Jadi kita bisa blow dari atas ke bawah 10 kali, 10 kali. Lalu sampingnya ini ada meridian ginjal. Di tengah-tengah ini ada meridian lambung gitu ya. Lalu di samping ini meridian paru, ini pendek di sini. Ya, di paling kiri kanan atas ini paru gitu ya. Kita bisa khusus blow di meridian itu. Tidak tahu titiknya nggak apa-apa, asal kena meridiannya titiknya juga akan tersapu gitu ya. Tidak tahu meridiannya tidak apa-apa, blow saja semuanya, hanya waktunya jadi lebih panjang aja gitu ya. Oke. Ini titik-titiknya, kalau mau di screenshot silakan. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang area abdomen. Kita tahu di abdomen ini ada liver, ada pankreas, ada lambung, ya, ada empedu di bawahnya liver ini, ada limpa di sebelah kiri, gitu ya, dan seluruh perut diisi oleh usus, baik usus besar maupun usus halus. Ya. Nah, pada orang sindrom dingin lambung, ini lambung ini ya, itu punya kekhasan dia nyeri mahnya kambuh kalau kena AC yang dingin ya. Kalau dia pergi pesta, ruangan pesta tuh biasanya kan AC-nya sangat dingin gitu. Dia langsung merasa mahnya tuh jadi sakit. Nah, itu khas lambung dingin. Pada kondisi sakit lambung yang lain biasanya sifatnya panas. Ya. Makanya dia kalau kena cabai dia rasa lebih sakit. Nah, itu lambung panas. Tapi hanya lambung dingin yang punya ciri kena AC, kena udara yang super dingin, dia mahnya sakit. Dan ini akan langsung berkurang kalau dia kompres hangat. Gitu, ya. Jadi pelan-pelan nyerinya hilang. Gitu. Nyeri lambungnya benar-benar hilang. Gitu, ya. Nah, di sini orang awam tuh sering salah kaprah. Pengalaman dia lambungnya dikompres hangat, nyerinya hilang. Gitu. Dia kasih tahu semua teman-temannya, dia posting di WA kalau orang sakit lambung kompres panas gitu ya. Nah, kalau orangnya kena lambung panas, dikompres panas, nyerinya tidak menghilang, malah bisa jadi dia merasa makin
kesakitan gitu ya. Nah, jadi di sini kita lihat bedanya pengobatan timur dengan pengobatan barat. Pengobatan barat semua sakit lambung diperlakukan sama gitu. Tapi kalau pengobatan timur nggak bisa sama dong, sindrom dingin dengan sindrom panas bagaimana bisa disamakan gitu ya. Nah, untuk kondisi lambung dingin ini terahertz juga sangat manjur gitu ya. Kita blow saja area lambung ini. Kalau tidak tahu persisnya di mana, kita blow seluruh perutnya ya, dari tengah pelan-pelan kita bergeser ke kanan, bergeser ke kiri gitu ya. Nah, bisa juga kita blow-nya horizontal gitu ya. Kiri kanan dari atas sampai ke bawah, jadi seluruh area tuh kena terahertz-nya kita ya. Nah, itu akan menolong dia. Kalau kita yang belajar akupunktur, kita tinggal pilih titik-titik yang biasanya dimoksa untuk menghangatkan perut tuh, sekarang kita pakai terahertz blow di titik itu gitu ya. Di sini saya lampirkan CV12 itu titik yang mewakili area lambung atau organ lambung. Kita blow di situ, nanti lambungnya akan dihangatkan. Nah, CV8 itu di pusar. Jadi kalau kita blow pusarnya, seluruh perut itu akan ikut dihangatkan. Ya. Itu kalau mau praktis. Tapi sekali lagi saya ingatkan ya, kalau hanya blow CV8 kan organ-organ yang lain tidak kena, tidak kebagian terahertz gitu. Mereka juga butuh gitu. Jadi saya lebih suka kalau mau terapi terahertz ya terapilah seluruh organ yang membutuhkan, jangan hanya titiknya saja ya. Nah, dingin di sini mencakup dingin usus besar tuh berupa mencret ya. Nah, ini ada titik di samping pusar ya. Itu namanya titik lambung 25, itu dipakai untuk memberhentikan orang diare. Kita bisa blow di titik itu sehingga diarenya tidak berlama-lama terjadi. Karena kita tahu kalau orang lama diare dia akan dehidrasi, dia perlu masuk rumah sakit diinfus gitu ya. Jadi kita bisa potong lamanya sakit dengan bantuan terahertz ini. Ada lagi sindrom dingin limpa. Nah, di sini tandanya orangnya tidak nafsu makan. Jadi dia nggak ada penyakit, cuma nafsu makannya kurang. Ini terutama anak-anak nih ya. Kalau anak-anaknya normal-normal, tapi hanya nafsu makan yang menjadi masalah, kemungkinan dia mengalami sindrom limpa ini. Ya. Nah, di sini juga kita hangatkan. Nah, limpa tuh kalau secara TCM tuh organnya di kiri atas. Ya. Tapi sekarang akupunktur modern sudah melibatkan limpa ini mencakup juga pankreas, ya, organ pencernaan lainnya. Jadi kita panaskan juga pankreasnya. Lambung juga berpengaruh. Kalau lambungnya dingin, limpanya ikut dingin. Gitu. Jadi kita hangatkan juga. Nah, itu akan membantu. Dia nafsu makannya akan lebih baik. Gitu. Nah, satu lagi ciri lain limpa dingin ini, dia mudah mengalami bengkak kakinya. Ya. Kalaupun belum kelihatan dia edema, dia sudah berasa kakinya berat. Kalau jalan tuh rasanya berat. Kadang-kadang orangnya nggak berasa kakinya berat. Tapi waktu kita kasih demo blow area kakinya, sesudah di blow, dia akan katakan, loh kaki saya kok sekarang jadi enteng gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah tanda-tanda limpanya bermasalah, limpanya dingin. Ya. Jadi di sini kalau yang kita ngerti, kita bukan hanya blow kakinya gitu, tapi kita blow di pusat organnya, yaitu limpanya. Khusus organ di sini saya tampilkan ginjal ya. Ada ginjal dingin. Di sini ginjal tuh punya suatu tungku gitu ya, tungku bawaan yang apinya mesti menyala terus supaya ginjalnya tuh hangat, karena kehangatan ginjal ini akan mempengaruhi kehangatan kelima
sistem lainnya, gitu ya, ke organ-organ lainnya. Tapi kalau ginjalnya dingin, organ yang lainnya juga akan ikut dingin. Nah, ini disebut sebagai api ginjal, istilahnya tuh Mingmen. Ya. Jadi orang-orang yang belajar TCM ini, dia akan menjaga, merawat supaya api ginjal ini selalu hangat, tungkunya terus menyala. Ya. Nah, kalau dia mulai dingin, gejalanya dia akan merasakan pinggangnya ini dingin dan mulai ada rasa sakit atau minimal pegal. Ya. Kalau daerah sini dihangatkan, dia merasa lebih nyaman. Gitu. Lalu ginjal ini menguasai atau bertanggung jawab terhadap organ seksual. Jadi kalau ginjalnya dingin, api Mingmennya ini meredup, maka gairah seksualnya itu akan menurun. Gitu ya. Kita sebut ini libido, gairah seksual ini. Jadi libidonya berkurang. Nah, kalau dalam TCM ini fokus pengobatannya adalah menghangatkan lagi api ginjalnya. Lalu sindrom dingin tadi urinnya banyak, terutama di malam hari karena kan matahari tidak ada, udara otomatis menjadi dingin, AC-nya yang tadi siang terasa tidak dingin, kalau malam kan menjadi lebih dingin. Ya, jadi dia akan lebih banyak kencing di malam hari. Nah, ini kalau terjadi kan mengganggu tidur gitu ya. Sementara tidur itu penting untuk menjaga api ginjal juga gitu ya. Lalu di pagi hari ciri khasnya juga dia BAB-nya akan selalu mencret gitu ya. Kalau siang dia membaik. Jadi ada perbedaan konsistensi antara pagi dan siang atau sore hari. Nah, ini disoroti api ginjalnya juga meredup. Nah, untuk semua gejala ini kita blow area pinggang belakang ya. Karena ginjal itu lokasinya ada di retroperitoneal, jadi tidak di dalam rongga perut tapi di belakang rongga perut. Jadi kalau kita blow dari belakang, dia akan lebih terkena itu ginjalnya ini. Ya. Tapi kita bisa blow juga dari samping, atau bisa juga dari depan, karena kita tahu terahertz kita kan tembus sampai 20-30 cm gitu ya. Jadi kalau di belakang kan sulit kalau lakukan sendirian. Kita bisa blow dari samping atau blow dari depan. Ditargetkan ke wilayah pinggang ini. Ya. Di lekukan pinggang ini, di bawah tulang rusuk, itulah ginjal berada. Ya. Jadi blow di belakang atau blow meridian GV ini ya, sepanjang tulang belakang ini di blow 10 kali, 20 kali, itu tergantung dia dinginnya seberapa. Makin dingin kita makin lama blow-nya. Ya. Pelan-pelan di blow supaya dia hangatnya makin lama. Ya. Tidak perlu pakai yang paling tinggi, speed paling panas supaya dia cepat gitu ya. Jangan, justru kalau kita pakai paling panas, kita nggak bisa pelan-pelan karena orangnya kepanasan. Gitu. Lebih baik kita pelan-pelan tapi merata. Ya. Di sini meridian GV dan juga di kiri kanannya ini ada meridian kantong kemih ya. Itu sangat membantu juga memanaskan seluruh area yang ini ya, area belakang ini. Ada dua kiri kanan dan di samping kiri kanan ini juga meridian bladder tuh ada dua baris gitu ya. Jadi kita blow aja seluruhnya. Maka kita bisa pastikan badannya akan lebih hangat. Nah, ini titik-titik khusus yang terkait dengan ginjal. Ya. Tapi kalau tidak paham titik-titik ini, jangan jadi kendala. Ya. Jangan takut. Alat ini tidak dirancang untuk sulit digunakan. Ya. Sekali lagi, ini harus user-friendly, mudah digunakan. Blow aja semuanya. Oke, ditambah sekarang area genitalia. Ya. Pada wanita, pada pria. Genitalia ini di bawah pengaruh ginjal tadi saya sudah singgung ya.
Jadi jangan lupa panaskan juga ginjalnya kalau ada masalah di area genitalia. Nah, di sini ada sindrom yang namanya rahim dingin. Nah, ini terkenal pada orang-orang yang susah hamil. Jadi kalau dia konsultasi ke Sinse, mereka akan cari rahimnya ini dingin nggak? Atau rahim ini kering nggak? Ya, karena dingin dan kering itu akan menyulitkan zigot atau embrio itu masuk ke dalam rahim gitu, nggak bisa nempel, nggak bisa bertumbuh karena rahimnya dingin dan kering gitu ya. Nah, untuk rahim yang dingin kita bisa bantu dengan terahertz kita ya. Berarti juga kita bisa membantu program orang untuk hamil kalau memang masalahnya hanya rahim dingin gitu ya. Jadi perlu tahu juga masalahnya di mana. Jangan suaminya yang bermasalah karena spermanya tidak aktif, yang di blow hanya istrinya. Itu sangat tidak adil gitu ya. Nah, kalau suaminya spermanya tidak aktif, itu dalam TCM itu juga menunjukkan yang-nya kurang karena dinamika spermatozoa itu kan merupakan bagian dari wilayahnya yang. Kalau kita blow, kita tambahkan energi yang-nya, itu secara fisiologi dalam TCM mestinya si spermanya akan lebih aktif bergerak ya. Ini spermatozoanya jadi lebih aktif. Lalu pada wanita kalau sindrom dingin juga sering ditandai dia keputihan ya. Tapi keputihannya yang bukan karena infeksi ya. Nah, ini penting membedakannya. Kalau keputihan karena infeksi itu biasanya jumlahnya lebih banyak, lebih kental, dan ada baunya, ada berbau. Gitu. Tapi kalau dia hanya karena sindrom dingin, dia hanya perlu jaga-jaga dengan panty liner dan tidak ada bau, tidak ada gatal, tidak ada masalah lainnya. Ya, ini penting membedakan. Karena kalau dia arahnya ke infeksi, itu dia perlu diobati. Infeksi di bawah itu bisa naik sampai ke rahimnya. Nanti dia malah jadi susah hamil karena rahimnya tuh lengket-lengket, nah, tubanya lengket, dia susah hamil. Tapi kalau hanya sindrom dingin, kita bisa bantu dengan tidak pakai lama, gitu ya. Nah, ini yang khusus untuk pria tadi ya, impotensi, kehilangan gairah, dia tidak poten lagi, kita perbaiki ginjalnya, kita hangatkan wilayah genitalianya. Ya. Karena nanti untuk bisa ereksi kan dia butuh aliran darah ke organ prianya supaya bisa berfungsi normal. Gitu ya. Lalu pada pria, kalau dia sindrom dingin berlangsung lama, itu bisa-bisa dia sphincter untuk menahan buang air kecil melemah. Gitu. Sehingga dia jadi susah menahan buang air kecil. Jadi kalau sampai harus nahan-nahan, bisa-bisa dia keburu ngompol gitu ya. Ini istilah inkontinensia urin. Ya. Nah, ini menunjukkan sudah menurunnya energi, bukan hanya panasnya yang menurun ya, tapi energinya itu sudah turun. Kalau energi turun itu otomatis panas juga berkurang ya. Qi ini termasuk yang ya. Nah, terjadilah yang si dia mengalami sindrom dingin. Nah, untungnya terahertz ini juga bisa meningkatkan qi ini gitu ya. Karena sel-sel dibuat lebih aktif, dia menghasilkan ATP lebih banyak sehingga qi-nya juga akan meningkat. Jadi kita bisa memperbaiki juga kondisi yang dialami pria ini gitu ya. Tapi jangan lupa sekali lagi ya, terahertz ini merupakan energi. Kalau qi-nya ini turun karena materinya kurang, gitu ya, dia makannya sembarangan, makannya yang dingin-dingin, nggak cukup dengan terahertz saja, dia harus perbaiki nutrisinya, gitu ya, supaya qi-nya juga meningkat. Ya, nah ini blow-nya, karena ini ada di dalam pelvis, kita blow perut bawah, kita arahkan ke rongga pelvis, gitu ya. Bisa juga dari belakang kita arahkan ke rongga pelvis ini. Ya.
Jadi pinggang bawah yang mengarah ke perut bawah. Nah, kalau meridiannya kita ambil dua-dua meridian utama itu ya, jalan tolnya, meridian CV di garis tengah depan, meridian GV di garis tengah belakang. Blow aja tiap hari, perlu 2 kali sehari kita blow supaya dia cepat mengalami perbaikan ke tingkat yang normal lagi. Nah, jadi di situ kita sudah lihat ya, peranan terahertz mengatasi sindrom dingin ini memang unggul gitu ya. Kita tahu di dalam terahertz ini ada energi frekuensi, ada energi thermal, pemanas ya. Kalau hanya menghasilkan penghangatan, energi thermalnya yang bekerja gitu ya. Nah, tapi kita ingat ya, seminar kemarin, kalau hanya energi thermal, orang pakai hair dryer aja gitu. Hair dryer dipanaskan, itu juga menghasilkan energi panas gitu ya. Ngapain beli alat yang jauh lebih mahal dibanding hair dryer? Jadi kita jangan hanya promosikan soal hot air blower ya, tapi kita tekankan tentang energi frekuensi yang tidak ada di hair dryer ya. Nah, energi frekuensi ini dia mengaktifkan kinerja selnya. Jadi selnya tuh semua tuh dibikin lebih aktif, otomatis energi yang diproduksi lebih banyak dan metabolismenya juga lebih tinggi. Ya. Nah, sel-sel itu juga punya mekanisme pembuangan sampah dari dalam sel itu keluar. Ya. Jadi dengan energi terahertz ini kita membantu proses pembuangan sampah di dalam rumah sel itu jangan ngumpul di dalam gitu ya. Kita bisa bayangkanlah kalau dapur kita, rumah kita sampahnya tidak dibuang seminggu gitu ya. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa berfungsi semua. Nggak ada yang betah di dalam rumah. Ya, karena jadi bau, nggak bisa napas, orangnya energinya pada turun. Nah, disinilah terahertz itu bisa mempercepat proses pembuangan sampah sehingga sel-selnya menjadi lebih bersih. Ya. Detox yang utama. Baru kita pikirkan bagaimana meningkatkan metabolisme selulernya. Ya. Asupan nutrisi, asupan oksigen ke dalam sel, lalu sel berkumpul tuh menjadi jaringan, menjadi organ tuh semuanya kita bisa tingkatkan kalau kita rutin memperbaiki sel-sel kita. Ya. Dan yang lebih memberikan harapan lagi, terahertz ini juga sanggup mengaktifkan stem cell di pusat produksi stem cell, gitu ya, di sumsum tulang, di organ-organ itu semua ada stem cell cadangan yang kita bisa tingkatkan produksinya. Kalau itu bisa ditingkatkan, maka kita berani bilang bahwa terahertz ini mampu meregenerasi sel, gitu ya. Jadi yang sudah rusak-rusak itu dia bisa perbaiki. Ya, ini kelebihan energi frekuensi yang tidak ada pada energi thermal. Ya. Nah, tapi energi thermal yang ada pada alat kita, terahertz ini, itu punya fungsi yang tidak kalah penting gitu ya. Dia meningkatkan suhu sel. Kita tahu sel kalau dipanaskan dia menjadi lebih aktif ya. Ibarat air, kalau air dipanaskan dia lebih bisa melarutkan kopi gitu ya. Itu karena ada peningkatan suhu, ada peningkatan aktivitas. Lalu dia melebarkan pembuluh darah, mempengaruhi sel darah tuh sehingga bisa bergerak lebih lancar ya. Ini sangat membantu pada kondisi area yang mulai rusak karena kekurangan sel darah, yaitu orang-orang penderita diabetes yang kakinya tuh dari pucat mulai menjadi gelap, mulai menjadi kehitaman. Nah, itu sudah pasti darahnya nggak lancar. Kalau kita tidak segera tolong dengan terahertz, itu tinggal tunggu waktu dia diamputasi, gitu ya. Saya sudah dapatkan kondisi klinis orang yang kakinya sudah kelihatan sampai ke tendonya, ke ototnya itu bisa merapat lagi dengan bantuan terahertz dan perawatan luka serta perbaikan gizinya. Gitu ya. Lalu meningkatkan imunitas. Jadi suhu panas
akan membuat leukosit kita lebih gesit, lebih banyak masuk ke area situ, sehingga peluang kita untuk menang melawan infeksi itu juga akan lebih tinggi. Ya. Jadi ini terahertz yang kita banggakan, ya kita berikan juga selamat nih ke Bu Suci mewakili manajemen. Prive baru dapat penghargaan karena alatnya yang inovatif ini. Iya, terima kasih dok. Oh ini berita yang luar biasa buat kita semua ya. Ya, oke, saya sampai pada simpulan ya. Jadi dalam kedokteran timur, targetnya itu bukan melawan penyakit A, B, C, D sampai Z itu ya satu persatu, bukan begitu. Tapi kita prinsipnya memperbaiki gangguan di dasar ya, di level yang paling dasar tuh kita perbaiki di akar masalahnya. Nah, ini prinsipnya. Yang kurang tuh ditambahkan ya, ibarat gelas kosong ini energinya kalau turun, bagaimana supaya energinya naik? Panasnya turun, bagaimana kita menambah panas di dalam tubuh kita? Ya. Kalau yang berlebihan, kita kurangi. Gitu, ya. Jadi yang bebannya berlebihan, ya, misalnya kerjaan sehari-harinya itu